Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, kawan-kawan, teman-temanku, baraya, sedulur-sedulurku sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Agung Wisnuwardana, dalam catatan pikiran saya. Sahabat, ngomong-ngomong udah pada ngopi belum? Kalau belum ngopi, ngopi dulu, biar fresh, biar segar. Sahabat, ternyata dari kopi kita bisa belajar kehidupan. Kopi punya rasa pahit. Dan ternyata pahit itu bisa dinikmati, sahabatku sekalian. Tapi bicara tentang pahit, ada rasa yang lain, namanya manis. Ada pahit, ada manis. Ya, ini keadaan saja, biasa saja. Tidak ada sesuatu yang kemudian manis lebih istimewa, pahit lebih istimewa, tidak. Ada juga keadaan orang tinggal di kota, orang tinggal di desa. Ya, itu sebuah keadaan saja, tidak lebih dari itu. Pun demikian, ada orang yang lahir tempo dulu, ada yang lahir baru kemarin-kemarin. Itu juga sebuah kondisi biasa saja. Katanya yang dulu namanya kolonial, yang kemarin-kemarin namanya milenial. Ya, itu juga biasa saja. Seseorang akan mulia apabila dia mengikuti track yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang bisa menjadi rendah, bahkan lebih rendah dari binatang ternak, lebih rendah dari kambing, lebih rendah dari wedhus, apabila tidak mengikuti track dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku sekalian, hari ini saya ingin share juga tentang keadaan. Apa yang saya sebut keadaan kaya dan keadaan miskin. Kenapa perlu saya share? Karena ini bukan keadaan biasa. Ini sebuah fenomena. Hari ini terjadi dan beberapa waktu yang lalu sudah terjadi sebenarnya. Bahwa kemiskinan itu ternyata sebuah masalah seperti benang kusut. Dia tidak jelas ujung pangkalnya. Diselesaikan kanan, kiri masalah, diselesaikan atas, bawah masalah. Rumit sekali. Sehingga para ahli kemudian menyebutkan, ya, kemiskinan ini seperti lingkaran setan. Lingkaran setan kemiskinan. Ini yang kemudian dikatakan. Ketika bicara lingkaran setan kemiskinan, maka kemiskinan bukan sekedar bicara soal malas, bukan sekedar bicara soal, oh dia tidak punya keterampilan. No, tidak. Ketika lingkaran setan kemiskinan, maka masalahnya adalah sistemik, masalahnya struktural, rumit. Masalahnya adalah sistemik, masalahnya adalah struktural. Adanya fenomena kemiskinan ini salah satunya adalah kesenjangan antara kaya dan miskin. Yang kaya dengan yang miskin jenjangnya sangat jauh, jurang yang sangat dalam memisahkan mereka. Contohnya, di Amerika Serikat, orang terkaya itu pendapatannya 20.000 kali dari orang yang miskin. Bagaimana dengan Indonesia? Jeffrey A. Winters, 2016 dia mengatakan bahwa 40 orang terkaya di Indonesia itu pendapatannya adalah 640.000 kali dari pendapatan orang biasa. Kalau dikaitkan dengan pendapatan orang miskin, jauh lebih tinggi lagi lipat gandanya. Ini kesenjangan. Orang-orang Uni Eropa bahkan mengatakan begini. Setelah krisis mereka mengatakan bahwa spanduk gede-gede mengatakan I am 99%. Kami adalah 99%. Apa maknanya? Mereka ini mengatakan kami ini yang banyak ini, yang 99% ini hanya menguasai sedikit kekayaan. Sementara yang 1%, orang-orang pemodal, orang-orang kapitalis, mereka menguasai hampir sebagian besar kekayaan. Inilah kesenjangan. Inilah persoalan lingkaran setan kemiskinan. Pertanyaannya, kenapa muncul demikian? Penyebabnya berarti sistemik. Sistem apa yang menyebabkan ini terjadi? Itulah yang disebut sistem kapitalisme. Sekali lagi, kapitalisme.
kapitalisme. Apa yang penting kita tahu tentang kapitalisme itu? Minimal ada 2 prinsip, sahabatku sekalian. Yang pertama, prinsip kapitalisme itu disebut dengan laissez-faire. Apa maknanya? Negara nggak campur tangan terhadap urusan rakyat. Negara tidak hadir di tengah-tengah masyarakat. Negara menyerahkan semuanya pada kompetisi bebas. Sehingga apa? Negara tidak melayani masyarakat dengan serius. Kalaupun melayani itu hanya gimmick, hanya pencitraan, tidak lebih dari itu. Prinsip yang kedua dari kapitalisme apa? Kebebasan memiliki. Dengan kebebasan memiliki, harta-harta yang seharusnya menjadi milik umum seperti minyak, gas, tambang batu bara, kemudian banyak sekali persoalan sumber daya air bisa jadi, yang seharusnya menjadi milik umum bisa menjadi milik segelintir orang. Inilah orang yang memiliki kekayaan yang jumlah besar. Mereka lah segelintir orang yang memiliki kekayaan semuanya. Sebagian besar kekayaan dimiliki oleh segelintir orang ini. Inilah persoalan yang luar biasa. Akhirnya apa? Segelintir orang yang menjadi kaum kapitalis, dia menjadi oligark, dia menjadi penguasa yang menentukan arah ekonomi, arah politik sebuah negara. Dia yang menetapkan merah hitamnya sebuah negara. Kelompok kapitalis ini, kelompok pemodal ini. Inilah yang menyebabkan kemudian mereka menguasai kekayaan besar, sementara banyak orang berebut kekayaan. Inilah yang menyebabkan kemiskinan itu menumpuk dalam jumlah yang sangat besar. Sekali lagi penyebabnya apa? Kapitalisme. Sudah waktunya kita menghentikan sistem ini. Sistem yang mendominasi dunia termasuk sistem yang diterapkan di Indonesia. Sudah waktunya sistem rusak ini yang menyebabkan gelap gulita ini dihentikan. Terus kemana kita harus menuju? Kembalilah pada sistem Islam. Sebuah sistem yang meletakkan orang per orang mendapatkan pelayanan yang layak. Kebutuhan dasarnya harus terpenuhi. Kondisi wabah, tidak wabah, kondisinya harus terpenuhi kebutuhan dasarnya. Pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan juga keamanan. Inilah sistem yang akan membawa barokah kepada kita. Sistem dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memindahkan dari kegelapan menuju cahaya terang. Dengan aturan-aturan Allah, dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulus salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Waktunya kita berpindah dari sistem kapitalisme menuju sistem yang barokah, yaitu sistem Islam. Saya Agung Wisnuwardana, jumpa kembali di periode berikutnya dalam catatan pikiran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.